SDM yang unggul dimulai dari proses rekrutmennya. Sesi ini kita bicara mengenai proses rekrutmen. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi di sesi pertama saya sudah menyampaikan apa peran dan apa tantangan manajemen sumber daya manusia di era 4.0. Lalu di sesi berikutnya saya menyampaikan mengenai bagaimana perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Nah, nanti di sesi ini saya mulai masuk kepada materi bagaimana perusahaan melakukan rekrutmen, ya. Nah, seperti biasa sebelum saya masuk ke materi kuliah, saya menyampaikan satu slide, satu quotes agar kita sama-sama semangat belajar dan mengajar, ya. Jadi kali ini saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi budak dari masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi raja di masa depan. Jadi kalau Anda ingin menjadi raja di masa depan, jangan pernah berhenti belajar. Dan saya bangga jika sebagai pengajar suatu hari Anda menjadi raja-raja di masa depan. Oke? Ini quotes yang saya harap menjadi pemicu pemecut semangat dari teman-teman semua untuk tidak pernah berhenti belajar. Oke? Teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya. Di sesi ini kita bicara mengenai manajemen sumber daya manusia terkait dengan rekrutmen, ya. We are hiring, kami lagi cari orang, kami akan merekrut Anda. Jadi setiap perusahaan itu ingin proses rekrutmennya berjalan dengan baik. Harapannya adalah nanti yang terpilih itu adalah kandidat terbaik yang bisa memberikan kontribusi memajukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Itu harapan dari proses seleksi, ya. Jadi kalau impiannya perusahaan adalah seleksi ini mendapatkan orang-orang terbaik sehingga bisa berkontribusi dalam kemajuan perusahaan. Nah, dengan tujuan mendapatkan kandidat terbaik sehingga perusahaan berusaha agar proses rekrutmen ini menjadi efektif dan efisien dalam rangka bagaimana mendapatkan karyawan yang tepat, karyawan yang berkualitas, yang bermutu, yang punya kompetensi, ya. Jadi agar mendapatkan karyawan yang tepat, maka perusahaan berusaha agar proses rekrutmen itu efektif dan efisien. Nah, ini saya sampaikan dalam sebuah gambar mengenai apa itu proses rekrutmen, proses mendapatkan karyawan itu. Tentu ini bukan sebuah proses baku, ya. Ini bukan sebuah proses yang pasti di setiap perusahaan seperti ini, bukan. Teman-teman, seperti yang saya pernah sampaikan dalam sesi kenalan saya, bahwa saya pernah bergabung di beberapa perusahaan, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional. Saya sebelum lulus S1, alhamdulillah diterima untuk level S1 di National Gobel Panasonic.
itu saya mengikuti seleksi dari awal sampai akhir, sistem gugur, ya. Jadi pertama kali tes, saya lupa berapa puluh orang, terus macam-macam. Seingat saya ada sekitar 6 atau 7 kali tes sampai terpilihlah 2 orang sarjana. Saya masih kuliah tingkat 4, jadi mereka sempat salah membaca lamaran saya, dipikir saya sudah sarjana. Jadi pada saat saya dinyatakan diterima, saya masih harus kuliah dan menyelesaikan kuliah saya. Tinggal 2 orang, 3 bulan kami karyawan percobaan, dan setelah itu kami harus presentasi di depan direksi, karena kami level sarjana. Selama 3 bulan kami bertugas itu, kami menemukan apa, dan kami mengusulkan adanya perbaikan apa. Jadi seperti sidang skripsi di depan direksi. Alhamdulillah dari tinggal 2 orang itu, setelah 3 bulan bekerja, akhirnya hanya saya yang lolos, teman saya gagal. Nah, itu adalah proses rekrutmen pertama kali yang saya pernah rasakan, di mana saya mengirim lamaran, saya mengikuti tesnya, mulai tes tulis, tes kesehatan, tes psikotes, wawancara, psikotes dengan pihak ketiga, macam-macam sekali ya, macam-macam. Kesehatannya pun 2 kali tes gitu ya, sampai akhirnya diterima karyawan. Setelah diterima karyawan harus melalui masa percobaan, harus melalui proses presentasi. Itu yang pertama kali saya rasakan. Tapi setelah itu saya pindah ke Kraft, lalu dari Kraft saya pindah ke Powell's, perusahaan Belgia. Dari sana saya masuk ke Gandomas, perusahaan coklat di Tangerang. Lalu dari sana saya masuk ke perusahaan Prancis alat kesehatan. Itu semua tidak melalui proses rekrutmen yang saya tampilkan di slide ini, ya. Karena apa? Kebetulan semua proses yang tadi saya sampaikan dari setelah saya keluar dari Panasonic, seluruh prosesnya saya melalui headhunter, melalui executive search. Jadi perusahaan konsultan yang pekerjaannya mencari orang-orang, kandidat-kandidat yang diminta oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sehingga saya tidak melakukan lamaran karena sudah diseleksi oleh si perusahaan headhunter itu. Prosesnya lebih pendek, tidak seperti yang di dalam gambar ini, ya. Jadi kenapa saya sampaikan pengalaman saya tadi? Karena ini bukan sesuatu yang baku. Tapi kalau untuk fresh graduate bisa jadi memang umumnya seperti ini. Jadi dimulai dari adanya pengajuan lamaran aplikasi, lalu adanya undangan untuk tes analytical tertulisnya, lalu di pelaksanaannya, yang lolos tes tulis maka dipanggil interview, ya, dipanggil interview. Berikutnya adalah proses interview itu sendiri. Lalu siapa yang lolos dari proses interview akan masuk ke reference check. Jadi pengecekan referensinya. Kalau tadi saya cerita mengenai bagaimana saya mengikuti proses seleksi pada saat saya pindah-pindah perusahaan. Nah, di reference check ini, kali ini saya mencoba memberikan kepada Anda sedikit cerita dalam posisi sekarang, kira-kira dalam 6-8 tahun terakhir ini, pengalaman saya melakukan rekrutmen karyawan, di mana reference check yang kami lakukan
salah satunya adalah kami melacak sosial media dari kandidat. Jadi orang yang sudah lulus tes tulisnya, orang yang sudah lolos interviewnya, setelah kami interview, salah satu saringan kami adalah kami melacak sosial medianya. Makanya di dalam form aplikasi itu kami minta mereka mengisi sosial media mereka, Instagram mereka, Facebook mereka. Kami juga lacak di LinkedIn-nya misalkan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu referensi itu biasanya nanya ke mantan atasannya. Kalau sekarang kami melakukan tambahan dengan melakukan reference check, pengecekan referensi atas sikap-sikapnya, atas pandangannya melalui sosial medianya. Jadi bahkan HRD kami mencoba melihat dari status-status yang diupload. Dari situ kami coba menganalisa seperti apa karakter kandidat kami. Jadi teman-teman usahakan Anda menampilkan citra positif Anda di sosial media Anda, karena sekarang perusahaan melakukan referensi diri kita melalui jejak-jejak digital kita. Ya, Anda tahu di rekrutmen PNS yang diumumkan di 30 Oktober 2020 kemarin, salah satu reference check terakhirnya adalah barang siapa yang sudah keterima menjadi PNS dan diketahui dia adalah anggota partai politik, maka yang bersangkutan batal menjadi PNS. Nah, Anda bisa bayangkan kalau pada saat reference check-nya dia menampilkan foto-foto aktivitas dia berkampanye atau dengan aktivitas politiknya dia, maka rasanya dia tidak akan lolos dari reference check-nya itu. Jadi hati-hati dengan sosial media Anda, karena sekarang ini menjadi salah satu saringan pada saat proses rekrutmen. Bahkan saya tidak bermaksud untuk pro atau kontra terhadap undang-undang cipta kerja. Saya sempat mendapatkan WA dari beberapa orang yang menyarankan untuk melakukan pengecekan sosial media dari kandidat, apakah kandidat tersebut adalah orang yang menentang Omnibus Law. Jadi saran dari WA tersebut adalah kalau Anda mencari karyawan dan terlihat karyawan itu dalam postingan sosial medianya mendukung gerakan perlawanan terhadap Omnibus Law, maka WA tersebut menyatakan tolaklah kandidat itu karena dia akan menjadi gangguan di dalam perusahaan. Makanya sekali lagi hati-hati, saya hanya sharing saja di proses reference check ini. Sosial media salah satu cara perusahaan untuk melakukan pengecekan atas diri kita, ya. Lalu kita dapat feedback, dapat umpan balik, dan akhirnya disepakati kandidat itu terpilih menjadi karyawan. Jadi kira-kira secara umum proses rekrutmen seperti itu, ya. Pengajuan lamaran, tes tulis, lalu interview, reference check, ya sampai akhirnya kepada diterimanya kandidat menjadi karyawan, ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa urutan jenis tesnya bukan sesuatu yang baku, karena seperti yang saya sampaikan, saya sendiri sudah berpindah di 7 perusahaan selama 25 tahun bekerja, dan saya bisa cerita ke Anda bahwa tidak ada yang baku, semuanya berbeda. Nah, satu hal adalah saya tadi sharing, salah satu reference check tadi adalah pengecekan sosial media. Jadi teman-teman hati-hati, bikinlah citra positif Anda melalui sosial media Anda. Khawatir saya
perusahaan tersebut melakukan reference check dari sosial media. Oke, kita mulai proses rekrutmen. Proses rekrutmen pertama kali adalah lakukan identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Jadi, jika ada satu posisi, maka ada satu kebutuhan karyawan, maka teman-teman harus mengidentifikasi kebutuhan karyawan itu karena mengganti karyawan yang lama atau benar-benar posisi itu baru. Ya, karena ingat di sesi sebelumnya bahwa pada saat Anda merencanakan sumber daya manusia, hal pertama yang Anda harus tahu adalah Anda harus tahu arah bisnis perusahaan. Jadi arah bisnisnya mau kemana? Mau ekspansi atau malah mau penyederhanaan karyawan? Kalau penyederhanaan karyawan berarti Anda harus hati-hati. Jangan sampai rekrutmennya malah menambah orang. Jadi saya ulang, sebelum melakukan rekrutmen, hal pertama yang Anda harus tahu adalah kemana arah bisnis perusahaan. Oke. Berikutnya adalah rencanakan perekrutan posisi yang diinginkan. Jadi kalau kita sudah identifikasi, oh kita mau rekrut, ini posisinya baru atau menggantikan karyawan yang lama. Karena ini harus sesuai dengan arah bisnis perusahaan. Jika Anda sudah identifikasi hal tersebut, maka Anda mulai publikasikan lowongan itu. Ya, pasang iklan di Jobstreet, pasang iklan di LinkedIn, ikut bursa kerja, membagi-bagikan melalui WA. Itu semua adalah bagaimana Anda mempublikasikan informasi mengenai adanya lowongan tersebut. Ya, jadi sejak awal Anda harus bikin sebuah perencanaan. Bagaimana Anda mempublikasikannya, lalu nanti siapa yang akan partisipasi. Oh, ini rekrutmen untuk staff product design misalkan. Oh, berarti kalau product design yang melakukan tes nanti adalah manajer desain. Manajer keuangan nggak ikut. Tapi kalau nanti perekrutan mengenai staf keuangan, maka yang melakukan interview adalah manajer keuangan. Manajer desainnya nggak ikut. Jadi Anda sudah bikin perencanaan sejak awal, yang direkrut itu posisinya apa, lalu nanti siapa saja yang melakukan pengujian. Ya, itu langkah kedua dari proses rekrutmen. Langkah ketiga, publikasikan lowongan. Kalau dulu, kalau Anda perhatikan, kalau Anda beli koran Kompas di hari Sabtu, itu banyak sekali iklan lowongan pekerjaan. Dulu kalau orang nyari pekerjaan itu pasti rebutan beli koran Kompas hari Sabtu. Karena memang perusahaan-perusahaan besar itu pasang iklannya di Kompas hari Sabtu. Ya. Tapi begitu dunia internet semakin merajalela, dunia online semakin booming, maka kebiasaan mempublikasikan iklan lowongan melalui Kompas, melalui koran, itu semua sekarang sudah sangat minim, sudah sangat sedikit. Hampir semua publikasi melalui online. Anda tahu salah satu portal yang rame adalah jobstreet.com, karir.com. Lalu sekarang yang paling hits adalah LinkedIn. Jadi perusahaan harus memilih melalui saluran komunikasi apa pada saat mempublikasikannya. Nah, kita membahas khusus mengenai itu. Bagaimana saluran rekrutmen? Yang pertama adalah walk-in. Jadi pelamar datang sendiri dan mengisi belangko lamaran. Jadi saluran pertama adalah walk-in. Kedua adalah iklan. Jadi menginformasikan mengenai
posisi yang ditawarkan itu apa. Nah, dengan adanya spesifikasi posisi yang kita sampaikan dalam iklan itu juga bagian dari penyaringan awal sebelum melakukan lamaran. Contoh, dibutuhkan senior atau perawat senior misalkan. Lalu disampaikan bahwa harus S1, harus punya sertifikat ABCD, harus masa kerjanya, pengalamannya sekian tahun. Artinya apa? Dengan spesifikasi yang ditampilkan dalam iklan itu, maka secara tidak langsung kita sudah memfilter karyawan peminatnya sejak awal. Orang yang tidak S1 nggak berani ngelamar. Orang yang jam terbangnya belum sampai sekian tahun nggak berani ngelamar. Orang yang nggak punya sertifikat ABCD nggak berani ngelamar. Jadi dengan pemberian spesifikasi di dalam iklan itu artinya apa? Artinya itu adalah sebagai saringan awal kita kepada para pelamar, ya. Berikutnya adalah rekomendasi. Ada beberapa perusahaan yang rekrutmennya, saluran rekrutmennya menggunakan jalur rekomendasi. Jadi karyawan yang sudah ada memberikan rekomendasi kepada karyawan yang baru. Tentu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ada sisi positifnya, salah satunya adalah kepercayaan. Ya, Anda tahu biasanya ada di beberapa perusahaan bus antar kota, di mana hampir seluruh drivernya itu adalah rekomendasi driver yang lama. Jadi tidak mungkin ada driver yang masuk tanpa rekomendasi driver yang lama. Artinya juga driver yang lama itu ikut membantu mengawasi driver yang dia rekomendasikan. Ya. Lalu juga saya pernah ketemu dengan sebuah kantor pengacara besar, ya, satu kantor pengacara besar, di mana rekrutmen pengacara-pengacara muda itu tidak ada satupun yang menggunakan tes, tapi semuanya adalah rekomendasi. Jadi si A masuk karena rekomendasi pengacara mana, si B masuk karena rekomendasi pengacara yang mana. Jadi rekrutmennya dia berdasarkan rekomendasi. Nah, rekrutmen yang berdasarkan rekomendasi itu ada sisi positif, tapi tentu juga ada posisi negatif. Positifnya tadi, karyawan baru yang direkomendasikan karena lama akan berusaha menjaga kepercayaannya, berusaha menjaga kinerjanya, karena dia nggak enak sama yang bawa. Kira-kira gitu kan? Tapi negatifnya apa? Kalau saya orang Jawa, mungkin yang saya bawa orang Jawa. Atau saya akan merekomendasikan adik saya atau anak saya. Atau saya merekomendasikan teman-teman seagama saya. Nah, inilah sisi negatif kalau rekrutmen itu berdasarkan rekomendasi. Ya. Jadi tentu ada negatifnya, tapi juga ada positifnya. Saluran rekrutmen berikutnya adalah bursa tenaga kerja. Tentu Anda pernah mendengar atau mungkin teman-teman malah pernah mengikuti adanya bursa tenaga kerja, ya, yang diadakan oleh pemerintah daerah biasanya, yang paling banyak oleh pemerintah daerah. Jadi perusahaan tersebut secara bersama-sama mengadakan bursa untuk mengundang pencari kerja. Misalkan pemerintah Kota Depok mengadakan bursa kerja, sehingga para pencari kerja di sekitar Depok dan sekitarnya akan datang ke acara itu sudah membawa CV-nya, tinggal ngisi lamaran-lamaran di sana. Akhirnya disepakati dia diterima, kira-kira seperti itu. Jadi bursa tenaga kerja adalah salah satu saluran rekrutmen yang juga sekarang lumayan trendy, ya. Konsultan, headhunter. Tadi sudah saya sampaikan. Saya dari Panasonic ke Kraft ke Powell Gandomas ke
Dari 6 kali saya pindah bekerja, 7 kali saya pindah bekerja, 7 perusahaan, saya 4 kalinya melalui jalur konsultan, headhunter. Jadi eh, mereka mendapatkan data saya dari berbagai macam cara. Kalau sekarang yang paling sering adalah para headhunter ini mencari data melalui LinkedIn. Karena di LinkedIn kan kita me, me, mencantumkan jam terbang kita. Saya beberapa kali dihubungin perusahaan untuk ditawari bergabung di perusahaan tersebut. Sekedar cerita saja, terakhir melalui LinkedIn saya hampir bergabung sebagai general manager di pabrik ban Bridgestone di Kerawang, ya, hanya gara-gara saya memposting CV saya di LinkedIn. Jadi rupanya para konsultan-konsultan itu mencari profil yang dianggap sesuai dari LinkedIn. Dari situ mereka menawarkan kepada saya, mau nggak Pak, ada posisi di Bridgestone, gitu ya. Nah, siapa yang membayar konsultan itu? Yang membayar konsultan itu adalah perusahaan. Jadi kita sebagai kandidat kita nggak bayar. Biasanya cara ngitungnya adalah kalau saya keterima di sebuah perusahaan, perusahaan itu membayar jasanya konsultan. Besarannya adalah biasanya ya, gaji kandidat yang masuk itu atau gaji saya kali 13 kali, karena setahun asumsinya 12 kali gaji plus 1 kali THR. Jadi gaji kali 13 kali persentase yang disepakati. Rata-rata antara 15 sampai 20% dari kandidat yang masuk itu. Jadi kalau ada seseorang gajinya 10 juta dikalikan 13 berarti 130 juta. Konsultan ini mendapatkan jasanya dari perusahaan karena mendapatkan kandidat itu sebesar 20% dari 130 juta, sebesar 26 juta. Ya, itu adalah fee yang dibayarkan perusahaan kepada headhunter, kepada konsultan. Karyawannya tidak dikenakan biaya apapun. Ya, teman-teman bisa menggunakan ini gratis, jadi gratis. Terutama kalau Anda sudah punya jam terbang, Anda sangat mungkin dikejar-kejar oleh konsultan-konsultan itu, ya. Saluran berikutnya adalah lembaga pendidikan. Banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen langsung ke kampus-kampus, ya. Pada saat saya di Panasonic, rekrutmen itu selalu langsung ke kampus-kampus. Jadi terutama di Politeknik. Jadi kalau misalkan di Politeknik UI, langsung Panasonic datang ke Politeknik UI, buka lowongan di sana dan merekrut langsung di kampus. Di hampir semua Politeknik perguruan tinggi negeri, Panasonic melakukan rekrutmen di sana. Ya, jadi kalau hari-hari kelulusan seperti itu, biasanya banyak sekali perusahaan yang datang ke kampus untuk langsung merekrut karyawannya dari kampus-kampus, ya. Nah, saluran rekrutmen yang berikutnya adalah platform sosial media. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang dunia digital menyediakan banyak media untuk mencari kandidat. Salah satunya adalah LinkedIn. Jadi begitu banyak perusahaan yang sekarang mencari karyawan melalui LinkedIn. Kantor saya yang sekarang sedang mencari digital marketing manager, ya, dan HRD manager kami sangat giat mencari kandidat itu melalui platform LinkedIn. Karena di LinkedIn di situ kumpulan orang-orang dengan jam terbang yang luar biasa. Jadi kalau Anda punya jam terbang yang sudah luar biasa atau bahkan belum punya jam terbang, pasang aja di LinkedIn, tapi Anda tunjukkan kemampuan-kemampuan Anda apa, barangkali nanti ada perusahaan yang mencari profil yang sesuai dengan Anda. Ya.
Itu kira-kira saluran rekrutmen yang bisa Anda kenali, ya. Kembali ke proses rekrutmen. Tadi setelah 3 langkah awal, berikutnya masuk ke langkah keempat. Tinjau lamaran yang masuk. Jadi eh, eh, begitu lamaran-lamaran dari para peminat dari kandidat masuk, maka HRD departemen akan melakukan penyaringan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. Di mana pelamar-pelamar yang syaratnya terpenuhi tentu akan dihubungi oleh perusahaan. Tujuan penyaringannya adalah efisiensi waktu. Anda bisa bayangkan kalau seluruh pelamar dipanggil, tentu waktunya akan boros sekali. Sehingga katakanlah dari 100 pelamar yang masuk, maka diseleksi misalkan tinggal 10. Dari 10 itu dipanggil untuk tes tulis misalkan. Dari 10 tes tulis itu disaring tinggal 4 misalkan. 4 itu diinterview. Dari 4 interview itu tersisa 2 misalkan. Macam-macam. Pada saat saya masuk ke PT Powels, perusahaan Belgia, itu seleksi akhirnya justru adanya di psikolog. Jadi kami dikirim ke lembaga konsultan psikolog, Sartono Mukadis, itu psikolog yang sangat terkenal tapi sekarang sudah almarhum karena beliau pernah diamputasi kakinya karena gula gitu ya. Jadi kami semua dikirim ke sana dan justru yang memilih kandidat terakhir itu adalah adanya di psikolog. Ya, jadi setelah interview direksi punya oke, saya milih 2 orang. Dua-duanya saya cocok. Tapi justru keputusan akhirnya diserahkan kepada psikolog mana yang dianggap sesuai dengan organisasinya. Ya, jadi kira-kira ini tujuan kenapa HRD harus menyaring lamaran karena waktunya menjadi lebih efisien. Ya. Lalu proses selanjutnya adalah wawancara kandidat yang terseleksi. Jadi setelah HRD menseleksi lamaran-lamaran yang masuk, sudah melakukan pengetesan yang pelamar-pelamar yang ada, berikut adalah wawancara. Dalam wawancara ini adalah bagaimana kandidat itu divalidasi. Dalam lamarannya kandidat itu mengatakan saya pernah menjadi karyawan di PT ABC. Maka divalidasi pada saat wawancara. Bertugas apa saja dalam PT A, B, dan C, seperti itu misalkan. Di lamaran itu karyawan menyampaikan prestasi-prestasinya. Maka pada saat wawancara itu dilakukan validasi. Apakah betul prestasi-prestasi itu miliknya dia? Ya. Lalu juga selain kita memvalidasi apa yang disampaikan lamaran, kita juga menggali potensi karyawan tersebut. Dan tentu terakhir kita membandingkan. Dari 5 orang yang kita interview, kita bandingkan si A bagaimana, si B bagaimana, C bagaimana. Lalu baru kita pilih mengerucut kepada 1 orang atau 2 orang. Tapi kira-kira prosesnya seperti itu. Maaf, saya naik sedikit mengenai lamaran. Tips lamaran ini lebih kepada tips saja. Teman-teman harus bayangkan kalau lamaran itu yang masuk banyak sekali, tentu HRD membacanya juga tidak terlalu detail, tidak terlalu terperinci. Sehingga sangat dibutuhkan sebuah lamaran yang menarik, sebuah lamaran yang bisa menunjukkan Anda itu siapa. Ya. Di daftar riwayat hidup saya yang saya bikin untuk pada saat saya pindah-pindah perusahaan itu, di pembukanya justru langsung saya buka dengan 5 keberhasilan yang pernah saya raih selama jam terbang saya. Jadi saya nggak cerita pendidikan saya nggak cerita kursus saya nggak cerita macam-macam. Saya langsung jual apa yang pernah saya raih selama jam terbang saya.
Kenapa saya lakukan itu? Sekali lagi ingat, karena kalau HRD itu bacanya cepat-cepat, maka nggak mungkin dia baca detail, nggak mungkin dia baca sampai semuanya dia baca. Maka dia akan lihat di pandangan pertama. Kalau dari situ dia tertarik, baru dia akan baca lebih detail. Ya, jadi bagaimana membuat sebuah lamaran itu juga sebuah seni. Ya, jadi jangan bikin lamaran sekedarnya. Bikinlah lamaran yang menunjukkan Anda itu siapa. Ya, dengan segala kemampuan Anda, dengan segala potensi Anda, dengan segala masa lalu Anda yang luar biasa. Ya, itu tips lamaran agar dibaca oleh HRD. Oke. Tahapan berikutnya dari rekrutmen, periksa referensi dan latar belakang. Seperti yang tadi saya singgung di sebelumnya, biasanya referensi itu dilakukan kepada mantan atasan. Jadi seperti hanya saya dulu pada saat pindah ke perusahaan B, maka perusahaan B itu biasanya akan menghubungi atasan saya, teman-teman saya di perusahaan A. Apakah betul HP dulu itu kira-kira seperti ini? Apakah betul HP dulu nggak pernah korupsi? Apakah HP itu pekerja keras? Kira-kira seperti itu. Ya, makanya kalau hubungan kita jelek di kantor yang lama, lalu kita punya banyak negatif di kantor yang lama, hati-hati pada saat referensi tes itu bisa menjatuhkan Anda. Nah, mengulang tadi yang saya sampaikan, referensi tes itu sekarang tidak hanya semata-mata menghubungi orang-orang yang pernah kita kenal. Referensi tes itu sekarang sudah mulai masuk ke arah jejak-jejak digital yang ada di sosial media. Ya, bahkan sedikit cerita dari saya, kalau teman-teman ketik nama saya di Google, rasanya ada banyak berita yang di media, ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan itu semua bisa dibaca semua orang. Kalau yang dibaca itu berita mengenai keburukan saya, maka sesungguhnya matilah saya. Tertutuplah semua kesempatan saya. Ya. Jadi semakin tinggi Anda, maka kemungkinan itu akan semakin besar. Diri Anda sudah terkupas semakin besar aktivitas Anda, ya. Dan ingat, buatlah citra positif Anda di sosial media Anda, karena bisa jadi itu menjadi sebuah reference check. Kalau Anda pernah ikuti, pernah satu hari ada kisah, ada seorang wanita yang hampir mendapatkan beasiswa ke luar negeri, gagal gara-gara di sosial medianya dia menyiksa hewan piaraannya, ya. Begitu dilacak langsung digagalkan karena dianggap dia tidak penyayang binatang. Mungkin buat Anda kadang-kadang hal seperti itu dianggap sepele, tapi ada beberapa hal yang buat orang lain itu tabu, ya. Jadi hati-hati dengan sosial media Anda, itu mencerminkan diri Anda. Oke? Sebagai orang yang ditugaskan di bagian HRD, maka setelah Anda lakukan reference check, maka mestinya Anda bikin penawaran bagi kandidat yang terpilih. Jadi Anda harus bikin sebuah penawaran yang isinya mengenai haknya apa saja. Oh, haknya gaji sekian, tunjangannya ini, uang transportnya bla bla bla, pajak ditanggung siapa, dapat kendaraan itu cc-nya berapa, tahunnya berapa, skemanya seperti apa, bagaimana biaya operasional kendaraan itu semua tampil dalam penawaran itu. Semua hak itu tampil di penawaran itu, ya. Jadi lalu juga kewajiban. Selain hak, kita juga menampilkan kewajiban. Kami merekrut marketing manager.
kewajibannya adalah bla 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 bla. Haknya adalah gajinya sekian, tunjangannya sekian, fasilitasnya dapat kendaraan, handphone, bla 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 bla. Semua tampil dalam penawaran kerja itu, ya. Lalu negosiasikan mengenai gaji. Setelah kita berikan penawaran, biasanya terjadi negosiasi. Wah, mobilnya nggak mau kalau Avanza, maunya Innova. Wah, nggak mau kalau Innova, maunya Fortuner gitu ya. Jadi biasanya ada negosiasi. Lalu juga kapan tanggal masuk bekerjanya. Sampai ini disebutkan di dalam proses negosiasi itu. Ya, begitu penawaran itu sudah disepakati dengan kandidat, negosiasi itu sudah case close, maka tentu terakhir adalah menyambut karyawan baru. Jadi proses seleksi sudah selesai, proses rekrutmen sudah selesai, dan datanglah karyawan baru. Nah, sebagai HRD, sebagai bagian yang mengurusi sumber daya manusia, maka salah satu yang Anda harus bangun adalah jagalah hubungan baik karyawan baru itu. Sehingga caranya adalah salah satu yang disarankan adalah pilih seorang mentor, seorang seniornya yang memandu karyawan baru itu. Sehingga si karyawan baru itu bisa merasa nyaman dan diterima oleh karyawan lainnya. Ya. Terkait dengan proses rekrutmen, Anda harus tahu bahwa di hari-hari ini perusahaan-perusahaan yang menjadi idola dari fresh graduate adalah perusahaan-perusahaan yang berplatform teknologi online. Saya bisa sebutkan di antaranya adalah Gojek, Tokopedia, Shopee, Martin, segala macam, ya. Google, gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan, saya mendapatkan cerita ini dari konsultan headhunter dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan online tersebut memberikan penawaran gaji yang sangat menarik. Seorang sarjana fresh graduate gaji pertamanya bisa sampai di kisaran 15 juta. Dan Anda tahu, bukan hanya dengan gaji 15 jutanya, tapi mereka diberikan keleluasaan jam kerja. Jadi sistem kerjanya tidak selalu melulu jam 8 sampai jam 5. Mereka bisa datang jam berapapun, akan tapi secara online mereka on terus. Tapi bukan seperti jam kantoran yang seperti Anda bayangkan. Ya. Lalu seseorang yang sudah dinyatakan terima itu juga akan dicoba bekerja bersama selama, seingat saya, seminggu. Jadi kalau Anda diterima di katalah di bagian HRD-nya Gojek misalkan, Anda diajak bekerja selama seminggu, lalu dilihat apakah Anda bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kalau Anda dirasa bisa menyesuaikan, maka baru Anda dinyatakan diterima. Ya. Jadi kalau Anda yang masih fresh graduate, ingat sekarang yang menjadi tujuan para pencari kerja adalah perusahaan-perusahaan berplatform teknologi, perusahaan-perusahaan online. Mereka memberikan penawaran-penawaran yang luar biasa. Ya. Oke, itu semua proses rekrutmen. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh tanyakan melalui grup WA ataupun Anda boleh japri kepada saya. Berikutnya adalah rekrutmen matrix di era rekrutmen 4.0. Jadi pengukuran proses rekrutmen di era digitalisasi, di era digital. Ya. Jadi ini untuk mengukur efektivitas dari proses rekrutmen. Nah, selain untuk mengukur efektivitas, juga untuk mengevaluasi apakah kandidat-kandidat yang direkrut itu adalah kandidat yang tepat.
juga tujuannya tentu untuk menghemat anggaran perusahaan, ya. Ini saya ambil dari materi ini saya ambil dari Glins. Glins itu adalah konsultan sumber daya manusia, headhunter, yang membantu perusahaan kami untuk mendapatkan beberapa posisi manajer. Ya, jadi kami membayar sedikit cerita, kami membayar sekitar 65 juta atas jasanya mereka mendapatkan HRD manager. Dan Anda tahu HRD manager itu dibajak dari perusahaan lain. Jadi si Glins itu dengan berbagai macam cara mereka mendapatkan profil manajer yang kami cari. Manajer itu lagi bekerja di perusahaan lain, dirayu-rayu agar mau ikut seleksi di tempat kami. Begitu selesai, manajer itu masuk, mereka memberikan tagihan kepada kami 15% dari gaji setahunnya manajer itu. Nilainya 65 juta. Anda bayangkan, satu proyek 65 juta untuk mencari orang. Ya. Nah, berikutnya adalah pengukuran apa saja di sana. Saya agak cepetin aja. Jadi, ini untuk mengukur seberapa antusias pelamar mengirimkan lamaran di posisi yang ditawarkan. Jadi kita lihat jumlah lamaran masuk dibanding dengan jumlah kandidat yang direkrut, ya. Semakin banyak lamaran yang masuk menunjukkan antusiasme peminat atas posisi yang kita tawarkan, ya. Jadi kita mau merekrut 5 posisi misalkan, katakanlah supervisor keuangan, supervisor HRD, supervisor keamanan, lalu kepala bangsal, misalkan kepala lab, gitu ya, 5 posisi. Nah itu dilihat berapa lamaran yang masuk. Semakin tinggi lamaran yang masuk, kita bisa melihat bahwa antusiasme pelamar kepada posisi yang kita tawarkan itu adalah tinggi. Ya, itu metrik yang pertama. Berikutnya adalah untuk melihat berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mendapatkan karyawan baru. Jadi sebuah proses rekrutmen itu juga diukur berapa biaya yang dikeluarkan. Ya. Berikutnya adalah untuk mengukur efektivitas setiap anggota tim. Ini jadi kita punya lowongan berapa, yang terisi berapa. Lowongannya 5 posisi. Dalam sebulan ternyata yang terisi hanya 3. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, ya, rasio penerimaan karyawannya. Saya skip saja. Nanti bisa Anda baca, ya, Anda baca. Nah, ini yang keenam ini adalah sampai berapa kandidat yang lolos wawancara pertama pun diukur. Jadi ternyata setelah wawancara pertama separuh dari kandidat gugur misalkan. Nah, itu bisa digunakan untuk mengevaluasi masalahnya apa. Oh, ternyata masalahnya adalah tes tulisnya itu terlalu mudah sehingga kita menganggap orang-orang itu bagus. Begitu di interview ternyata banyak yang gugur misalkan. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah dari sana. Berikutnya adalah pengukuran kualitas karyawan direkrut. Anda baca sendiri. Biaya pemasaran rekrutmen. Nah, ini dengan mengasumsikan kalau rekrutmen itu menggunakan biaya iklan, sehingga kita harus menghitung berapa pemasaran biaya iklan atas promosi itu. Kalau ini pengukuran waktunya, tingkat retensi, tingkat keluar masuk karyawan, ya. Lalu tingkat turnover, perputarannya. Anda bisa baca. Dan metrik yang terakhir adalah persentase lowongan kerja. Jadi ini untuk mengukur pertumbuhan perusahaan. Jadi dalam satu periode, misalkan tahun 2020, ada berapa lowongan kerja kita.
dibanding posisi di perusahaan. Jadi misalnya posisinya ada 100 gitu. Nah, lowongan kerjanya dalam setahun berapa? Semakin banyak lowongan, ada dua kemungkinan. Mungkin terlalu banyak orang yang keluar masuk, atau mungkin perusahaan itu berkembang sehingga perlu posisi baru. Ya. Itu adalah 12 pengukuran, di mana memang saya tidak membahas secara detail sekali karena terkait dengan waktu, tapi saya sangat terbuka kalau teman-teman mau bertanya mengenai maksud dari pengukuran ini. Sekali lagi, pengukuran ini untuk melihat efektivitas proses rekrutmen yang ada. Karena rekrutmen itu tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang terbaik dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan sebuah pengukuran. Oke. Kendala rekrutmen, hambatan rekrutmen. Satu adalah kebijakan organisasi. Jadi masalah promosi, kompensasi, status karyawan, kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal, itu salah satu kendala dalam rekrutmen. Contoh, perusahaan mau merekrut satpam, tapi misalkan pemerintah desa setempat mengatakan, Pak, kalau merekrut karyawan satpam tolong dong, jangan ngambil orang luar, harus ngambil warga kami, gitu kan. Akibatnya apa? Rencana yang semula Anda mau merekrut orang-orang yang dengan spesifikasi seperti A, B, C segala macam, itu nggak bisa, ada kendala. Karena apa? Di kampung itu misalkan tingginya nggak ada yang 165 misalkan. Atau di kampung itu tidak ada yang pendidikannya SMA misalkan. Jadi kadang-kadang kebijakan itu bisa membuat kendala dalam proses rekrutmen. Itu contohnya, ya. Rencana SDM itu juga bisa menjadi kendala dalam rekrutmen. Ya. Kendala berikutnya adalah kondisi pasar tenaga kerja. Jadi kondisi demand and supply akan sangat mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Contoh di hari-hari dampak pandemi ini, saya ketemu dengan banyak sekali orang yang perusahaannya terganggu bisnisnya gara-gara COVID. Akibatnya apa? Mereka dirumahkan. Nah, karena sekarang statusnya adalah banyak orang dirumahkan, sehingga suplai tenaga kerja lagi tinggi. Kalau suplainya tinggi tapi permintaannya sedikit, maka yang terjadi adalah pasti harganya akan turun. Ya. Jadi kira-kira itu. Misalkan kita sedang pandemi, sangat dibutuhkan para tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatannya orang sekarang misalkan lulusan dari sekolah perawatnya sedikit misalkan. Akibatnya apa? Permintaan perawat tinggi, tapi suplai dari sekolah perawatnya sedikit. Yang terjadi adalah harga perawat akan mahal. Jadi kondisi pasar tenaga kerja itu akan mempengaruhi bagaimana sampai dengan penggajian tenaga kerja. Kondisi lingkungan eksternal, ya, tadi tingkat pengangguran segala macam, Anda bisa baca. Itu semua sudah saya sampaikan mengenai proses rekrutmen. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan Anda tanyakan melalui grup atau Anda tulis melalui komen di channel ini, atau bahkan Anda silahkan japri ke saya. Kita bisa diskusi terkait langsung dengan materi ini ataupun terkait dengan hal yang lain terkait dengan Anda. Ya, silahkan, saya terbuka untuk Anda semua. Materi kali ini cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.